Hai para subscriber. Nah, gue pengen kasih tahu kali ini gue mau ngebagi-bagiin souvenir dari Armada Sakti Official. Nah, banyak juga selain kaos, ada beberapa souvenir yang akan gue bagiin setelah pencapaian 50.000 subscriber sampai 100.000 subscriber. Nah, buat kalian tunggu aja. Nah, nih kaosnya nih, kayak yang gue pakai. Nah, tuh belakangnya banyak channel-channel yang perlu kalian subscribe. Oke? Thank you buat kalian. Jangan lupa pantengin terus program-program dari Armada Sakti Official. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gua Dwi di channel Armada Sakti Official. Nah, kali ini gua kedatangan salah satu narasumber yang ingin bercerita tentang perjalanan hidupnya nih. Entah seperti apa, baik buruknya, nanti akan gua obrolin di konten gua kali ini. Nah, buat kalian yang belum subscribe, wajib ya. Jangan lupa like, comment, subscribe di channel Armada Sakti Official. Nah, buat kalian yang mau kasih saran, ide, atau mau gabung di channel kita, bisa langsung tulis di kolom komentar atau langsung DM di Instagram admin kita. Oke, lanjut gua panggilin Kak Indah. Nah, nih Kak Indah. Duduk, Kak. Kak Indah. Blocking oke? Oh, kurang maju sedikit. Nah, cukup? Oke, Kak Indah. Mau ngobrol tentang perjalanan hidup atau apapun itu di konten gua kali ini, ada cerita kelam apa di balik Kak Indah selama hidup ini? Perjalanan hidup saya paling kelam ya tentang hutang. Oke, suaranya bisa diperbesar lagi. Perjalanan hidup saya yang paling kelam tentang hutang. Di dada aja kali ya? Tempel aja, diikat dulu. Ditempel di dada aja. Di atasnya. Nah, iya. Oke. Ya. Nah, yuk, roll. Oke, Kak Indah. Ya. Mau cerita tentang perjalanan apa yang sudah dialami selama ini? Perjalanan hidup saya yang paling pahit ya tentang hutang. Hutang Iya. piutang, terlilit hutang. Iya. Awalnya gimana? Awalnya saya cuma buat menutupi kebutuhan, tapinya lama-kelamaan saya jadi kecanduan. Tapi pada endingnya saya nggak bisa bayar. Nah, suami, mohon maaf, kalau boleh tahu, suami ada? Nggak ada. Oh, suami nggak ada. Mbak Indah sendiri nggak kerja? Kerja. Kerja apa? Kerja saya serabutan. Ya. Anak ada? Ada. Oke, jadi mungkin terlilit hutang, mungkin buat ekonomi sehari-hari ya? Iya. Gitu. Ya, sedangkan kerja, freelance, serabutan, apapun itu ya, Iya. gitu. Dan penghasilan pun tiap harinya nggak menentu ya, berapa ya? Enggak begitu. Ya, namanya juga saya nggak punya lulusan apa-apa, saya cuma bisa jadi asisten rumah tangga. Oke. Tapi penghasilannya tidak seberapa. Oke. Nah, awal mula terlilit hutang dari nominal berapa itu? 1 juta. 1 juta. Iya. Pinjam 1 juta, terus bayarnya? 1.600.000. Waduh. Wow. Itu dengan tenor, dengan jangka waktu? Dengan saya 10 minggu per minggu. Oh, jadi bayarnya per minggu atau per hari? Tergantung kitanya. Kalau kita sanggupnya per hari ya per hari, kalau kita sanggupnya per minggu ya per minggu. Oke. Pada saat awal pertama kali Mbak Indah pinjam uang 1 juta itu bayar 1.600.000, pada akhirnya lunas nggak? Pertama sekali 2 kali bisa, cuman kan tenornya semakin tinggi. Mungkin karena saya keberatan di angsuran, makanya saya sampai nggak bisa bayar. Dari 1 juta itu? Iya. Tapi belum sampai saat ini belum sempat lunas?
Sudah. Udah lunas. Iya. Terus pinjam lagi. Iya. Pinjam lagi, oke. 2 juta. 2 juta. Terus sudah. Lunasinnya dari 2 juta itu berapa? 600.000. Oh, jadi bunganya 600.000. Iya. Oke. Nah, terus pada saat kedua kalinya nominal 2 juta itu Berhubung angsurannya gede 600.000 per hari? per minggu. Oh, per minggu. Sedangkan bayaran aku kerja sebulan-bulannya cuman 1 juta. Jadi nggak cukup kayaknya buat makan sama buat bayar itunya. Oke. Terus pada pas lagi itu aku lagi nggak punya uang, dia datang, aku bilang nggak punya uang, tapi dia maksa minta dibayar. Dan pada akhirnya dia nawarin aku jalan. Jalan? Iya. Oh, cara nawarin jalannya seperti apa? Lu kalau nggak bisa bayar, ya udah jalan sama gua aja kayak gitu. Pokoknya lu jalan berapa kali beres deh utang lu gitu. Oke. Kalau boleh tahu, itu pinjem koperasi atau apa ya kalau dibilang bank keliling gitu ya? Koperasi, tapi emang sejenis bank keliling ya. Bank keliling. Iya. Kalau boleh tahu, dari lingkungan rumah Mbak Indah ini ada berapa ibu-ibu atau berapa orang yang terjerat pinjaman koperasi? Ada sebagian yang pinjam, ada sebagian juga yang enggak. Oke. Nah, kalau boleh tahu, itu yang nagih itu ada beberapa orang atau cuman 1-2 orang? Enggak, banyak. Jadi kalau bank keliling itu berkelompok ya sistemnya. Kalau udah tahu di situ banyak mangsanya, jadi teman-temannya pada ke situ nawarin, udah ambil aja kayak gitu. Oke. Nah, untuk sistem penagihannya biasanya berapa orang yang nagih? 1 sih. 1 orang? Iya, 1 koperasi 1. Ada yang sampai sempat nggak bayar, nunggak gitu. Ada nggak omongan atau perkataan keluar dari si penagih hutang itu? Ada. Emang ngomongnya nggak enak ya, namanya orang-orang kayak gitu ya. Contohnya ngomongnya seperti apa? Bayar lu utang lu, udah ditolongin juga lu, bukannya bayar kayak gitu. Bayar, gue nggak mau tahu alasan lu apa. Pokoknya gue maunya bayar, gue diomelin di kantor gitu. Oke. Ada yang pernah memperlakukan salah seorang nasabah atau yang ibu-ibu atau orang sekitar yang meminjam terkena dampak kayak macam apa ya? Bukan cuman perkataan ya, kayak ada kontak fisik gitu. Enggak sih, enggak sampai main fisik sih, enggak. Cuman ya omongannya itu kasar. Semua kebun binatang pasti keluar. Oh iya. Sebelum Mbak Indah sendiri atau selain Mbak Indah, ada nggak yang lebih fatal dari Mbak Indah? Enggak sih kayaknya. Sampai tunggakannya banyak gitu? Enggak sih, mungkin karena dia ada suaminya ya. Mungkin ada yang tanggung jawab. Kalau aku kan nggak ada, jadinya nggak bisa ada yang tanggung jawab gitu. Oke. Nah, Mbak Indah nih, balik lagi ke topik Mbak Indah. Mbak Indah ini pada saat diajak jalan sama si apa ya, kalau dibilang sebutannya apa? Bangke. Bangke. Iya. Bangke itu apa? Bank keliling. Bank keliling. Oke. Sama si Bangke itu, kita sebut Bangke aja ya. Karena sangat bau ya kalau Bangke ya. Jadi penyakit ya gitu ya. Nah, buat ibu-ibu nih ya, dimanapun kalian berada ibu, tolong sesulit apapun jangan terlilit dengan koperasi, apalah itu yang namanya bank keliling. Sangat meresahkan, sangat merugikan. Apalagi contohnya Mbak Indah yang sudah menjadi korban salah satu koperasi atau pinjam dari bank keliling gitu ya. Oke, sampai seperti apa itu poinnya sampai Mbak Indah bisa dibawa jalan? Pada akhirnya seperti apa? Ya udah nggak ada pilihan lain daripada itu marah-marah dulu lagi ke rumah, ya udahlah nggak ada pilihan lain, ya udah yang penting utang saya lunas gitu ya. Diapain aja? Ya kalau diapain ajanya sih
pasti kalau orang yang diajak jalan nggak mungkin cuma makan minum ya. Pasti ada embel-embelnya seperti itu. Contohnya, salah satunya embel-embelnya apa? Nggak apa-apa, kita terbuka aja di sini. Kayak misalnya ngajak tidur. Ngajak tidur? Iya, kayak gitu. Ke hotel gitu? Iya. Terus? Ya, dengan tarif berapa, misalnya utang saya berapa kali. Pada saat itu, utang dari Mbak Indah sisa berapa? 2 juta. Sisa 2 juta? Pinjaman 2 juta? Pinjaman 2 juta karena saya nggak bayar-bayar, jadi nunggak. Oke, jadi total keseluruhan yang harus dibayar 2 juta? Iya, sebenarnya harusnya aku mulanginya 1 juta, 3 juta. Oke, 2 juta. Cara melunasinya seperti apa pada saat itu Mbak Indah dibawa jalan? Lu kan nggak bisa bayar utang nih. Udah, makanya lu diajak jalan sama gua. Ini sekali jalan, nanti berapa kali jalan lagi. Pokoknya sekali jalan gua bayarin 500.000 gitu. Berarti 4 kali jalan ya lu sama gua gitu. Oke, Mbak Indah. Iya. Pada saat diajak check-in, iya, itu seperti apa? Ya, aku sih gimana ya? Ya biasa aja sih, karena aku nggak punya suami ya. Ya hitung-hitung sama suami aja gitu. Oke, iya. Bukan cuma sekali, jadi total dari 2 juta itu hitungannya diajak 4 kali main. 4 kali main? Iya. Oh my god. Oke. Tapi sampai saat ini sudah lunas? Alhamdulillah udah. Bayarnya dengan cara seperti itu? Iya. Oke. Nah, setelah kejadian itu, sempat ada ngambil uang lagi, pinjam uang di koperasi atau di bank keliling? Ya karena aku butuh, ya aku ambil lagi. Oh, ambil lagi? Iya, tapi dengan orang yang beda. Orang yang beda? Iya. Terus akhirnya seperti apa yang sekarang? Kalau yang sekarang sih orangnya ngerti. Cuman ya tetap kan harus dibayar. Ya sama semua bank itu sama ya kayak gitu. Emang pada endingnya harus dibayar. Kalau lu nggak bisa bayar ya udah main sama gue gitu. Oke. Tragis sekali. Itulah bingungnya apa ya, ekonomi. Bingung secara Mbak Indah bekerja freelance. Iya, serabutan, nggak seberapa penghasilannya. Anak berapa? 2. Anak 2? Iya. Oke. Mbak Indah, kenapa nggak pengen cari apa ya, pekerjaan yang benar-benar bisa punya penghasilan tiap bulannya gitu? Karena aku nggak punya ijazah ya, aku cuma bisanya jadi ART. Oke. Kayak gitu. Ada niatan untuk cari suami gitu, biar ada yang menafkahi anak dan Mbak Indah sendiri gitu? Niat sih, tapi takutnya nggak terima anak-anakku. Sudah besarkah? Masih kecil, masih 5 tahun sama kelas 4 SD. Oke. Nah, pada saat melakukan hubungan seks sama si tukang bank keliling itu atau alias bangke, iya. Nah, pernah ada rasa takut nggak? Takut ada ya, karena hubungannya nggak pakai perasaan. Cuman karena terpaksa melunasi hutang-hutang. Ya takut sih. Itu posisi mainnya di mana? Di hotel. Di hotel? Iya. Dia yang nyewa, dia yang bayar? Iya, cuman kan hotelnya yang hotel biasa. Biasa. Kayak model kamar kos-kosan, kayak gitu. Bukannya hotel yang bagus. Iya. Iya. Oke. Banyak selain Mbak Indah yang terjerat kasus yang sama seperti ini, ada nggak? Banyak sih. Ada juga? Ada. Yang sampai diajak check-in? Iya. Makanya aku kata temen aku, udah mau aja, daripada lu kagak lunas mau aja diajak kayak gitu, gua aja begitu gitu. Oh, oke. Iya. Mau nungguin sampai kapan lu, ntar berbunga kayak gitu. Iya. Ada beberapa
apa ya, nasabah yang sama kasusnya seperti Mbak Indah? Ada. Ada beberapa. Ya. Ada berapa orang? Berapa orang ya? Ada kali 5 orang mah. 5 orang. Iya. 5 orang itu statusnya udah punya suami atau? Ada suami. Ada suami. Ada suaminya. Cuman kalau suaminya kerja kali ya gitu. Terus utang itu juga nggak izin suami. Itu. Ya. Bajingannya itu ya kenapa harus sampai seperti itu gitu. Itu yang menurut gue sih fuck buat kalian para bangke-bangke. Fuck loh. Belum bisa manfaatin. Iya, fuck. Lo kalau mau ngasih nasabah utang ya lo nagih ya sewajarnya. Nagih uang gitu. Jangan melenceng kemana-mana, ngajak check in lah, terus ngajak apapun itu yang di luar konteksnya menagih gitu ya. Dengan apa yang sudah terjadi kasusnya seperti Mbak Indah ini sungguh wow, menurut gue sih fuck banget sih. Menurut lu seperti apa tuh? Ya, sudah tidak bisa dibicarakan lagi sih kalau gitu. Apa ya? Tindakan. Gimana? Harus ada tindakan. Harus ada tindakan, iya sih. Maksud gua banyak, ada beberapa wilayah yang melarang para bangke-bangke masuk ke wilayah perkampungan, atau ada beberapa lah, mungkin ada beberapa, ada mungkin sampai ada yang gue pernah lihat ditulisin gitu ya, ditulisin yang pakai spanduk bangke dilarang masuk wilayah ini gitu. Nah itu mungkin pernah kejadian seperti Mbak Indah juga mungkin ya, kurang lebih seperti itu. Atau sangat bikin orang bisa terjerat, waduh, utang piutang sampai bingung harus bayar kayak gimana. Nah menurut lu sendiri apa yang harus dilakukan nih Mas Alif nih, menghindarinya gimana gitu, cara menghindarinya gimana gitu? Secepatnya sih dilaporkan dan tidak ada lagi kayak gitu. Oh gitu ya. Nah, Mbak Indah, Ya. sekarang bekerja sebagai apa? Sekarang masih belum kerja sih. Masih ada yang nyuruh-nyuruh aja. Oke, freelance ya. Iya. Pernah terpikir nggak sampai pusing, secara kan hidup cari uang sendiri. Iya. Pernah sampai kepikiran wah gua jual diri atau gimana gitu? Ada. Lagian juga tuh gue juga udah kayak gitu kan. Ya udahlah, mendingan gue kayak gitu aja sekalian kayak gitu. Oke. Terus tapi pernah sempat jual diri atau seperti apalah gitu, dengan frustasinya Mbak Indah, bingung cari uangnya, kerjaan. Pernah sih diajakin temen, yuk ikut gue aja kerja di tempat karaoke kayak gitu. Kerjanya dari jam 4 sampai jam 1 malam kayak gitu. Lu cuma nemenin om karaoke kok kayak gitu. Ya udah ayo, aku bilang gitu. Iya sih, cuman nemenin ya, kalau yang nggak hidung belang sih cuma nemenin doang, tapi yang kalau hidung belang ya sama aja. Oh gitu ya. Tapi sempat, cuman kan itu nggak tiap hari dipanggil. Cuma kalau lagi rame baru kita dipanggil. Oke, lebih mau tanya sedikit. Harapan apa yang sampai saat ini belum tercapai, Mbak Indah? Punya harapan apa? Pengennya sih punya penghasilan yang tetap tanpa harus jual diri. Maksudnya jangan yang kerja yang begitu. Pengennya, tapi kan belum ada. Oke. Ditawarin seperti itu? Iya. Tawarin check-in? Tawarin, ya begitu. Tawarin apa aja?